Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr, marilah kita ketahui bersama tentang pengertian infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak ada nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerima infak tidak ditentukan sebagaimana penerima zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat, keluarga dan kerabat, atau bisa juga digunakan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Anak-anak, setelah kita ketahui tentang infak, mari kita masuk pada pokok bahasan hari ini, yaitu tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Marilah kita simak bersama bacaan ayat dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun, apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ayat Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Fa'ammal insan,
Maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberi kesenangan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku, faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi rezekinya, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku, la tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim, wala tahadun, dan tidak mengajak, ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Adalah urutan surah yang ke-89 dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah berisi seruan agar manusia berakhlak, bertauhid, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 adalah sebagai berikut. Pada ayat 15 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Pada ayat 16 dijelaskan bahwa jika mereka diberi kesempitan rizki, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinanya, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaklah hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah kita bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah kita bersabar tanpa menyalahkan siapapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Pada ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada manusia agar memuliakan dan menyayangi anak yatim, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang Muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, bahwasannya aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Pada ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3,
yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Baiklah anak-anak, setelah kita ketahui bersama tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersifat qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah dan bersedekah. Yang keempat, beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kelima, bersedia menyisihkan sebagian harta sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian tadi penjelasan tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Anak-anakku sekalian, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.